Buat teman-teman SMA nih yang berpikiran ngapain sih capek-capek ikut organisasi, padahal organisasi itu kayak ibaratnya males gitu ya. Maksudnya males dalam artian kayak nggak penting banget gitu loh. Menurut pandangan Mas Solid, menanggapi orang-orang kayak gitu gimana? Oke, menarik sih. Akan sharing mengenai tentang keseharian Mas Solid yang aktivis organisasi. Bener nggak? Aktivis ya, bisa lah disebut-sebut aktivis. Nah, buat temen-temen yang kepo nih, gimana sih kehidupan organisasi di UGM? Bisa banget kita akan membahas detail di video ini. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Kembali lagi di channel Kreatif X Campus bersama aku Rio Anzeki. Nah, pada kesempatan pagi ini kita kedatangan tamu spesial nih guys, yang didatangkan jauh-jauh dari Bantul, Yogyakarta. Yoi, Bantul City ya. Bantul City. Yo, selatan sampai utara. Oke, yo silahkan perkenalan dulu. Oke, hai, aku Khalid, mahasiswa di UGM juga. Nah, Mas Khalid ini guys, dia ini dari Fakultas Visipol UGM, jurusan Hubungan Internasional, angkatan 2018. Nah, pada kesempatan ini kita berdua akan sharing mengenai tentang keseharian Mas Khalid yang aktivis organisasi. Bener nggak? Aktivis ya, bisa lah disebut-sebut aktivis. Nah, buat temen-temen yang kepo nih, gimana sih kehidupan organisasi di UGM? Bisa banget kita akan membahas detail di video ini. Nah, mungkin sebelum kita lari ke organisasi yang diikutin oleh Mas Khalid selama di dunia kampus, kita akan bahas secara general dulu. Menurut Mas Khalid, ikut organisasi itu penting nggak? Oke, ini pertanyaan mendasar banget ya. Jadi penting nggak penting sebenarnya kembali ke kita ya, maksudnya ke rencana hidup kita, bahkan sampai karir setelah kampus misalnya. Kalau buatku pribadi, organisasi itu kayak ini sih, kayak pembelajaran tambahan istilahnya lah. Jadi kalau kuliah atau mungkin aku ketika SMA dulu, belajar doang di ruang kelas itu menurutku belum cukup, karena ya kita cuma tahu teorinya katakanlah, tapi kita belajar lebih praktisnya, kemudian dapat relasi di luar kelasnya atau di luar kuliah jurusan atau fakultasku, itu dapatnya jelas di organisasi. Akhirnya di organisasi lah yang aku yakin sebagai batu lompatan menuju kesempatan-kesempatan yang nggak terduga. Kalau di akademis kan aku mikirnya ya kuliah, praktikum atau ngapain, penelitian gitu ya. Nah, tapi kalau organisasi banyak hal-hal yang nggak terduga dan akhirnya aku bisa dapatkan. Jadi intinya penting banget teman-teman. Berarti secara subjektif menurut pandangan Mas Khalid penting ya? Iya, banget. Penting banget malahan. Penting banget. Oke, sekarang kita akan masuk ke organisasi ini. Kira-kira apa aja nih yang pernah diikutin waktu SMA? Oh, sejak SMA ya? Ya, kita dari SMA dulu. Oke. Aku kan udah semester 5 ya, berarti SMA itu kurang lebih 4 tahun, 3 tahun yang lalu. Ya. Aku sempat pas SMA jadi ketua OSIS ya. Itu salah satu batu lompatan juga, jadi semakin tenggelam dalam kehidupan organisasi. Terus gara-gara ketua OSIS, akhirnya aktif juga di forum OSIS yang Jogja maupun yang seprovinsi. Intinya gitu sih yang SMA. Oke, siap. Mas Khalid SMA mana nih? Oh, aku dulu SMA 1 Jogja. SMA Negeri 1 Jogja. Yui. Nah, berarti Mas Khalid ini benar-benar asli orang Jogja? Ya, Jogja asli. Oke, Jogja asli. Nah, ini kan Mas Khalid waktu SMA pernah jadi ketua OSIS nih guys. Nah, kira-kira jadi pas jadi ketua OSIS itu dulu sempat kepikiran nggak pernah pengen jadi ketua OSIS gitu waktu SMA? Sejujurnya pernah juga sih di awal ya, pas masih siswa baru ya, ospek SMA gitu. Terus lihat-lihat, kayaknya kan dulu kalau ospek SMA mungkin ada sedikit intinya ya, ada sedikit drama-dramanya gitu ya. Nah, akhirnya ketika melihat ada ketua OSIS dan ketua MPK, keren juga nih, admire juga, kagum juga dengan sosok-sosok tersebut. Jadi sempat ada ini dan akhirnya on track. Ya mungkin tracknya ternyata bener, maksudnya kayak aku kelas 1 udah masuk OSIS, kelas 2-nya tinggal lanjut jadi ketua OSIS. Dan aku belajar banyak di sana pastinya. Nah, berarti pengalaman untuk di organisasi OSIS ya udah lumayan besar juga gitu kan ya. Udah dari ada tingkat SMA,
kabupaten, bahkan sampai provinsi. Ya, kurang lebih. Nah, biasanya kalau di kabupaten, di provinsi itu pada ngapain sih kegiatannya? Oke, sebenarnya karena wadahnya itu cuma wadah koordinasi, jadi nggak terlalu secara teknis nggak terlalu berat ya. Jadi kita cuma ya udah ada ketemuan rutinnya, ketemuannya juga nggak ada konklusi yang harus menuntut kita melakukan apa ya. Tapi kita sekadar sharing-sharing aja. Dan menurutku dari sharing-sharing itu yang jadi relasi berguna buat sampai kuliah misalnya. Oh, kok kamu bisa kenal sih sama teman SMA lain ya dari wadah-wadah kayak gitu. Aku juga bisa jadi terinspirasi, misalnya di sekolahku dulu nggak ada sesuatu nggak ada program A, tapi gara-gara tahu dari sekolah lain jadi bisa menginisiasi hal tersebut akhirnya. Berarti untuk teman-teman SMA di organisasi itu benar-benar masa-masa yang tidak terlupakan gitu kan ya? Banget. Nggak tahu ya, nggak ada duanya ya? Nggak ada duanya. Nggak ada duanya. Nah, gitu guys. Nah, jadi kalau misalnya nih untuk teman-teman yang masih di SMA, di bangku SMA atau mungkin masih kelas 1 SMA dan dia masih terkesan kayak belum menemukan jati dirinya, pesan Mas Khalid gimana nih? Apakah menyuruh mereka untuk ikut organisasi atau tetap dengan keintrovertannya? Kayak masih SMA ya? Iya. Yang masih SMA, mumpung masih SMA justru itu masa-masa kita kenal dengan organisasi yang mungkin tuntutannya tuh masih belum terlalu berat, dan disitulah aku rasa membangun kecintaan kita terhadap dunia organisasi. Jadi ikutlah dalam bentuk apapun itu, mulai dari ekskul yang berbagai macam, atau mungkin kalau teman-teman tertarik OSIS atau organisasi di luar sekolah tuh juga nggak kalah kerennya dan nggak kalah bisa ngembangin diri kita. Harus banget perannya apapun, yang penting teman-teman ikut dan jalin relasi di sana. Buat teman-teman SMA nih yang berpikiran ngapain sih capek-capek ikut organisasi, padahal organisasi itu kayak ibaratnya males gitu ya. Maksudnya males dalam artian kayak nggak penting banget gitu loh. Mendingan gue main capek atau gitu main game kayak gitu kan, atau main HP, main sosmed, atau ngelakuin hobi gue misal kayak baca novel atau baca komik kayak gitu. Menurut pandangan Mas Khalid menanggapi orang-orang kayak gitu gimana? Oke, menarik sih. Jadi yang aku selalu tekenin ke orang-orang juga, ikutlah organisasi yang sesuai sama preferensimu, yang sesuai sama hobimu lah istilahnya. Hobi baca ya ikutlah mungkin yang jurnalistik mungkin ya, atau ada klub baca sendiri. Hobi main basket ya ikut yang basket, sekalipun tim basket gitu ya, tapi pasti ada unsur organisasinya kok. Kita belajar untuk tanggung jawab, kita belajar untuk sportif, koordinasi juga, dan kalau tanding nanti kenal sama yang lain. Dan kebetulan aku juga salah satu hobi atau passionku adalah passion ngobrol. Jadi aku ya mencari organisasi yang cocok dengan aku. Jadi nggak ada batasan ya, nggak mesti OSIS, nggak mesti baris berbaris dulu. Tapi apapun yang teman-teman suka, lakukanlah di situ. Kita nggak mesti harus ikut OSIS ataupun organisasi kayak waktu SMA mungkin ada pramuka kayak gitu. Tapi kita mungkin bisa ikut eskul yang lain gitu kan. Dan juga mungkin buat teman-teman juga yang belum menemukan jati dirinya, mulai sekarang mulai mencari gitu kan. Ya, bener banget. Karena kalau misalnya kita belum menemukan kesukaan kita, passion kita, walaupun masih proses gitu ya, walaupun sampai sekarang pun kita masih menyesuaikan passion kita yang sesungguhnya itu gimana gitu. Ya enggak? Nah, maka dari itu buat teman-teman kalau misalnya pengen nih nanti konsultasi mengenai passion gitu kan, atau proses pencarian jati diri, bisa tanya di Mas Khalid nanti di kolom komentar. Tanya psikolog dong juga. Tanya ahli. Atau mungkin mau curhat-curhat di kolom komentar. Nanti kita datengin anak psikologi UGM, sabi banget. Gitu lebih mantap lah. Ya.